disampaikan Menteri Hukum dan HAM ketika Undang-Undang Kewarganegaraan 12/2006 disahkan, dan kami semua menjadi bagian saksi sejarah juga ya Pak ya, pelaku sejarah sebenarnya Pak ya. Nah, mungkin Prof. Hamid bisa menyampaikan apa yang ingin diceritakan kepada atau disampaikan pandangannya kepada kami semua. Bapak dan Ibu, saya tidak akan bicara teknikal juridis, aturan main ke bawah ya. Saya berbicara dalam konteks background, motif mengapa undang-undang itu dibuat. Jadi sebenarnya motifnya itu adalah pengalaman empirik saya dulu waktu sekolah di Amerika. Ada dua sebenarnya waktu itu. Pertama, saya tuh hobi badminton ya. Saya membaca Ivan Ali dan Hendrawan, ya, pahlawan Uber Cup dan Thomas Cup kita, bahkan pernah juara dunia, bertahun-tahun mewakili Indonesia, tetapi status kewarganegaraan bukan Indonesia karena terkendala dulu dengan SKBR itu ya. Lalu saya mulai pikir bangun mengkonstruksi pikiran saya waktu itu dalam status mahasiswa. Ada sesuatu yang tidak benar. Nah, dilala di tengah jalan, Tong Sifu, pelatih lahir di Indonesia, terus ke Cina, kemudian kembali ke Indonesia, melatih dan melahirkan juara-juara lagi. 17 tahun di sini, dia tidak bisa jadi warga negara. Ribet kan? Semakin kentallah keinginan saya bahwa suatu saat kalau Tuhan memberkati saya ada pengaruh, saya akan membaik. Yang kedua, banyak sekali orang Indonesia yang tinggal di Amerika waktu itu, ya, kawin campur dengan laki-laki Amerika, itu bermasalah. Ketika cerai, anak ikut kewarganegaraan bapak kan, ya. Lalu anak dibawa bapaknya ke Amerika, ibunya tinggal di Indonesia. Hasrat menemui anak itu tidak bisa dihindari, nature itu. Ketika tiba di Amerika, mantan suami melaporkan mantan istrinya upaya kidnapping, ya, upaya kidnapping. Nah, kebetulan waktu itu saya di law firm, mulai kerja, ada kasus seperti itu saya tangani. Ya, bertambahlah keinginan saya itu bahwa ada sesuatu yang salah. Lalu saya pelan-pelan catat dengan baik. Ketika kembali, saya banyak berhubungan dengan media massa. Dan lagi-lagi saya semakin kental di badminton. Sudah ikut main, saya kumpul informasi. Tiba-tiba Tuhan mendengarkan barangkali keinginan saya waktu sekolah itu, saya jadi menteri. Nah, ini opportunity saya untuk mengembangkan mimpi-mimpi saya. Ketika itu sebenarnya motifnya sudah berubah, bukan lagi case by case. Seperti pemain badminton, si A mencarikan suaminya atau mencarikan suaminya lalu punya anak. No, it becomes a more universal. Apa itu? Alasan human. Jadi tadi itu kan case by case, motif saya karena rasa iba, sekarang mengental menjadi rasa universal. It's about humanity, kemanusiaan. Itu yang tersentuh. Lalu saya panggil dirjen saya waktu itu namanya Oke Mahendra. Oke, do something. Ya. Bersyukur sekali di kantor part saya di DPR ada orang-orang pembaharu yang sangat open minded. Itulah Slamet Effendi Yusuf, almarhum. 2 kali saja bertemu saya, gayung bersambut. Nah, pada malam pembukaan sidang pertama,
di komisi berapa, saya lupa. Saya minta ketemu dulu ketua pansusnya, itulah Slamet. Jadi semua anggota DPR sudah bertemu dalam. Sebelum saya masuk ruangan, saya bertanya ke Mas Slamet, Mas, you wanna change the law, you wanna replace the law, or you wanna make history? Terus dia bilang, saya membuat sejarah. Kalau begitu, ubah paradigma berpikir. Itu sejarah. Jangan hanya mengutak-atik administrasi kewarganegaraan. But we have to shift the paradigm, ya, the way how you look in the status of citizenship. Jabatan. Itu aja 3 atau 4 menit. Masuklah kami ruangan memulai. Nah, paradigma pertama yang kami ubah waktu itu adalah paradigma garis darah, kan? Kewarganegaraan dalam versi modern jangan lagi bertumpu pada garis darahnya, ya kan? Gitu. Lalu setelah mulai berjalan beberapa sebelumnya saya ingin katakan, ya, inilah undang-undang yang dibahas tanpa ada studi banding ke luar negeri. Tidak ada. Tidak ada. Dan tidak ada uang dari kementerian yang diberikan ke DPR. Waktu itu semua yang bahas dari DPR itu adalah orang-orang idealis. Tidak ada studi banding yang ada. Tidak ada uang rapat A, rapat B, tidak sama sekali. Dan inilah undang-undang yang paling banyak melibatkan stakeholder. Ya, ini masih banyak saya kenalin. Ya, 24 jam mengawal, telepon tidak berhenti berdering, persoalan titik koma dilapor ke menteri. Oke.